Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wahyudi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri Campedak, Kecamatan Tapos, Kota Depok, juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI 21 K2 Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya. Bapak mau absen dulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah semua siswa hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya, ada semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran tolong dicek kebersihannya dulu. Ya, mejanya, kolong mejanya dicek bersih semuanya. Duduknya yang rapi, bajunya dimasukkan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita harus sudah siap. Silahkan berdoa sebelum memulai pembelajaran, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, nambahkanlah ilmuku dan tertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, pembiasaan kita membaca surat-surat pendek hari ini, yaitu membaca surat Al-A'la. Yuk bareng-bareng kita baca surat Al-A'la. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'ah. Faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dirjen yaitu Kesya. Indonesia tanah air.
Sebelum memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Surat Al-A'la. Apa yang kamu ketahui tentang surat Al-A'la? Surat Al-A'la Surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah. Ya, surat Al-A'la adalah surat yang paling disukai oleh Rasulullah dan sering dibaca, yaitu pada sholat Jumat. Ya, ada berapa jumlah surat Al-A'la? 19. Oke, surat Al-A'la berjumlah 19 ayat, diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Ya, luar biasa, tentang buat kita semua ya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Pada hari ini kita akan membahas yaitu bab 7, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Subtema kita ini adalah untuk hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini satu, menjelaskan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan contoh qada dan qadar. Yang keempat, menjelaskan iman kepada qada dan qadar. Baik anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang memahami iman kepada qada dan qadar. Waktunya 10 menit dikerjakan. Baik anak-anak, ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian mengetahui makna qada dan qadar dan perbedaan qada dan qadar? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, silakan. Qadas berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Qadas secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Iya, tepuk tangan buat Maulida. Oke, pertanyaan yang kedua. Tahukah kalian bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang pasti atau tidak bisa dirubah dan ada yang tergantung serta bisa dirubah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, Kesha, silakan. Takdir yang bisa dirubah yaitu takdir mu'alaq, sedangkan takdir yang tidak bisa dirubah yaitu takdir mubrom. Oke, terima kasih. Bagus. Lanjut pertanyaan ketiga. Tahukah kalian bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala dapat dirubah oleh manusia? Lalu bagaimana cara merubah takdir tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Dina. Silakan. Dengan cara berusaha dan giat belajar. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat Dina ya. Ya. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan cara giat berusaha dan rajin belajar. Baik anak-anak,
sehari-hari manusia sering mendapati atau mengalami, yaitu berbagai peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Kematian, kelahiran, rezeki, jodoh, maut. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga ya hal-hal yang dapat diusahakan oleh manusia. Seperti apa tadi? Orang miskin bisa menjadi kaya karena usaha, ya. Orang yang tadinya tidak tahu, orang yang bodoh karena rajin belajar, giat belajar, dia bisa menjadi pintar. Nah, itu namanya qada dan qadar. Jadi ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah itu namanya qada. Sedangkan qadar atau takdir itu ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'allaq bisa diusahakan, ya. Tadinya bodoh menjadi pintar. Untuk selanjutnya kita saksikan video berikut ini untuk lebih jelasnya kalian amati. Nanti setelah ini hasilnya pengamatan penelitian kamu, ya, diskusikan video ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solehah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerima qada dan qadar dengan tema makna qada dan qadar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna qada dan qadar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam itu apa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita awali dengan membahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kemudian pengertian qada menurut bahasa adalah ketentuan atau keputusan. Sedangkan pengertian qada menurut istilah adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum adanya kehidupan atau zaman yang tidak berulang. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah oleh manusia, tidak dapat ditunda atau ditundurkan, dan tidak dapat didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.
kodok dan qadar, ya. Menurut bahasa, yaitu kodok adalah merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah, yaitu namanya kodok, ya. Kodok itu ditentukan oleh Allah Subhanahu sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman tidak berubah, ya, gitu ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang qada yaitu ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an naraha inna dzalika 'alallahi yasira. Artinya apa? Ya, setiap bencana yang menimpa di muka bumi ini, ya, adalah semuanya itu sudah tertulis namanya di Lauhul Mahfuz, di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab bagi Allah itu adalah mudah, ya. Bencana-bencana yang sering terjadi, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu sudah tercatat namanya dari kitab Allah, namanya Lauhul Mahfuz. Termasuk umur kita, rezeki kita, jodoh kita, kapan kita mati, ini sudah tercatat di namanya Lauhul Mahfuz, ya. Tuh, lanjut ya. Nah, sedangkan pengertian qadar, ya, menurut bahasa qadar adalah aturan atau ketentuan. Menurut Islam, segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluk Allah. Ya. Kemudian ini ayatnya tentang qadar, ya. Nah, beriman kepada qadar dan qadar yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati yang sudah tentunya, ya, segala sesuatu bagi makhluknya, ya, sesuatu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Ya. Bapak sudah kasih tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mengamati, ya, melalui modul pembelajaran atau buku paket, ya, tentang masalah yang Bapak berikan, tugas sesuai dengan kelompok. Silahkan diskusikan. Setelah diskusikan, kalian presentasikan di depan kelas kalian. Oke. Ya, perhatikan. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu kasus. Kelompok 1, kasus 1, kelompok 2, kasus 2, kelompok 3, kasus 3. Kalian diskusikan, cari jawabannya dengan mengamati, ya, video pembelajaran tadi, hasil pengamatan terhadap video pembelajaran tadi, dan melalui buku. Kalian boleh dilihat di bukunya, ya, materinya dibuka. Ya, kasus 1, ya, masalah nilai ulangan. Ani tidak belajar ulangan, lalu Ani tidak belajar untuk ulangan, lalu nilainya jelek. Dia berkata sudah takdir. Nah, ya, aku sudah takdir mendapatkan nilai jelek. Nah, bagaimana menurut kalian? Kelompok 1, ya, silakan kasih penjelasan. Kemudian kelompok 2, yaitu kasus 2, sakit dan obat, yaitu si Udin sakit, ya, dia tidak mau minum obat. Dia berkata kalau Allah mau aku pasti sembuh sendiri. Apakah sikap ini sudah benar? Ya, jelasin oleh kalian.
Ya, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus 1 yang bertentangan dengan nilai ulangan. Kami tidak belajar untuk ulangan, lalu nilainya jelek. Ia berkata, "Sudah takdir, aku dapat nilai jelek. Apakah benar itu takdir, atau karena Amin tidak berusaha?" Jawabannya, nilai jelek yang Amin dapatkan bukan semata-mata takdir, tetapi karena ia tidak belajar. Allah memberi manusia kesempatan untuk berusaha atau ikhtiar. Jika Ani ingin mendapatkan nilai bagus, ia harus belajar dengan tekun dan tidak hanya menyalahkan takdir. Setelah berusaha, barulah ia bertawakal kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kasus kedua, yaitu sakit dan obat. Udin sakit, tapi ia tidak mau minum obat. Ia berkata, "Kalau Allah mau, aku pasti sembuh sendiri." Apakah sikap Udin sudah benar? Apa yang seharusnya dia lakukan? Jawabannya, sikap Udin kurang tepat. Memang Allah yang menyembuhkannya, tapi manusia harus berikhtiar seperti berobat ke dokter dan minum obat. Setelah berusaha, Udin harus berdoa dan bertakwa kepada Allah agar cepat sembuh. Dalil: setiap penyakit ada obat, yaitu sesuai dengan penyakitnya, maka ia sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 3, bermain sepeda. Benny ingin bisa naik sepeda, tapi ia tidak pernah mencoba berlatih. Ia berkata, "Kalau sudah takdir, aku pasti bisa." Apakah benar begitu? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jawaban, Benny tidak akan bisa naik sepeda jika tidak berlatih. Allah telah memberi manusia kemampuan untuk berusaha. Jika Benny ingin bisa naik sepeda, ia harus belajar dan berlatih sampai bisa. Setelah berusaha, ia bisa berdoa agar diberikan kemudahan. Dalil: dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm 39. Pembelajarannya sudah selesai. Ya, sedikit Bapak menambahkan untuk pembelajaran hari ini, merefleksi apa saja yang sudah kita dapatkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya adalah hukum, ketentuan, atau ketetapan, atau kehendak, atau pemberitahuan dari penciptaan. Sedangkan menurut istilah, yaitu qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Ya, apa itu zaman ajali? Zaman sebelum diciptakannya manusia, itu disebut zaman ajali. Ya, nah itu ya. Jadi qada disebut juga dengan sunnatullah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qada yaitu apa? Kematian, kelahiran, ya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita rubah, ya. Gitu, ya. Nah, jadi qada itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
terhadap makhluknya sebelum manusia itu ada. Ya, sebelum kalian lahir, sebelum kita lahir itu sudah ada ketentuannya. Bakal lahir tanggal sekian, misalnya Fadil, itu sudah ada, sudah dicatat. Namanya di Lauhil Mahfuz. Ya, bahkan mati tanggal sekian, itu juga sudah tercatat. Itu namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian ada asesmen akhir dari bab hari ini, pembelajaran hari ini ya. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sama-sama kita tutup dengan membacakan doa kalimat hamdalah. Alhamdulillah.